sudah menyala kembali setelah sempat padam Selasa siang 9 Desember. Warga pun berangsur beraktivitas. Listrik di Kabupaten Aceh Utara Aceh mulai menyala kembali sejak Rabu sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan menyalanya listrik, aktivitas warga di Desa Blangpiria, Kecamatan Samudra, Aceh Utara mulai kembali normal. Akses jaringan seluler dan internet kembali lancar. Namun demikian, di sebagian kota Lok Semawe masih terjadi pemadaman listrik. Listriknya berarti dari kemarin, nyalanya berarti sekitaran jam 6 tadi sore. Berarti untuk aktivitas masyarakat ini sudah kembali normal. Kalau untuk jaringan HP sudah bisa komunikasi bersama. Sebelumnya bagaimana komunikasi? Sebelumnya rasanya kami seperti kota mati, sengsara. Saudara, setelah berhari-hari berjalan kaki, akhirnya penyintas bencana di Bener Meriah menemukan dapur umum sehingga mereka bisa makan sambil beristirahat sebelum kembali berangkat ke kampung halaman. Dapur umum ini didirikan mandiri oleh warga Bener Meriah dibantu oleh TNI Polri. Warga penyintas bencana di Bener Meriah akhirnya bisa bernapas lega ketika mereka menemukan sebuah dapur umum di kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit Bener Meriah. Warga desa ini bersama TNI Polri berinisiatif mendirikan dapur umum karena melihat banyaknya penyintas bencana berhari-hari jalan tanpa ada stok makanan yang layak. Setiap harinya dapur umum menghabiskan 25 hingga 30 dandang nasi untuk penyintas bencana. Sedangkan lauknya mereka manfaatkan dari hasil kebun warga maupun sumbangan bumbu masakan dari warga setempat. Untuk mengetahui informasi terkini, saudara, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Syahril, dan juru kamera Dodi. Syahril, selamat pagi. Bagaimana kondisi warga di sana? Apakah listrik sudah menyala dari pantauan Anda? Iya, saudara, kondisi warga saat ini memang sudah berangsur pulih. Namun untuk jaringan listrik sendiri di Kabupaten Bener Meriah mulai hidup pada pukul 16 sore, kemarin sore. Hingga saat ini semalam terjadi pemadaman sebentar, kemudian hidup lagi. Hingga saat ini terpantau di beberapa wilayah di Kabupaten Bener Meriah masih hidup listriknya. Nah, saudara, saat ini saya berada di Pondok Baru. Di belakang saya ini merupakan dulunya pasar yang dilintasi oleh sungai. Kemudian ini habis saat terjadinya bencana pada 26 November lalu. Bisa kita lihat bagaimana aliran sungai yang dulunya hanya berlebar 2 meter, saat ini telah membalah menjadi 10 meter lebih. Di belakang saya merupakan salah satu jembatan penghubung yang sudah hampir amblas namun masih bisa dilalui. Badan-badan jalan yang sudah mulai rusak, saudara, bisa kita lihat di belakang saya. Ini merupakan satu-satunya penghubung jalan antara Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah ke Simpang KKA, di mana juga banyak video yang beredar bagaimana warga berjalan kaki ke Simpang KKA, ke Aceh Utara untuk membeli logistik. Nah, kalau misalkan ini juga tidak segera ditangani oleh pemerintah setempat, badan jalan yang hancur dan tidak bisa dilalui, maka bisa dikatakan akses satu-satunya menuju Aceh Utara untuk warga membeli sembako ataupun logistik untuk bertahan di Bener Meriah dan Aceh Tengah bisa dikatakan putus total, saudara. Di sini juga terlihat banyak bangunan saat terjadinya bencana kemarin luluh lantak, saudara, bangunan-bangunan yang roboh, termasuk ada satu rumah di dekat sungai ini yang hilang dibawa oleh air. Hanya tinggal sisa-sisa pondasi, kemudian ada korban satu orang yang memang syok ketika melihat kondisi rumahnya diterjang oleh banjir. Ini bisa kita lihat kondisi pasar di Pondok Baru, Kecamatan Bukit di Kabupaten Bener Meriah. Informasi terbaru, saudara, hingga saat ini data korban yang meninggal di Kabupaten Bener Meriah berjumlah 29 jiwa. Hilang 17 jiwa, luka-luka 4 jiwa, pengungsi saat ini mencapai 8.308 jiwa. Ada beberapa infrastruktur atau titik yang memang rusak di Kabupaten Bener Meriah
titik pengungsian itu ada 58 titik, ada jembatan rusak yang mencapai 154 lokasi, jalan rusak 58 lokasi, serta kawasan yang terjadinya longsor yang tidak bisa dilalui itu ada 61 lokasi. Rumah rusak saat ini data terbaru yang kami terima yaitu mencapai 588 rumah. Rata-rata rumah yang rusak ini memang dibawa oleh banjir bandang, air yang kuat, serta gelondongan-gelondongan kayu besar yang menimpa rumah warga. Kemudian hingga saat ini ada beberapa kecamatan di Bener Meriah yang aksesnya masih sangat terbatas, yaitu ada di Kecamatan Musidah, Syah Utama, Pinturi Megayo, Gajah Putih, Kecamatan Permata, serta Kecamatan Timang Gajah. Saat ini salah satu kawasan yang memang akses sangat terbatas yaitu di kawasan Pinturi Megayo yang memiliki hingga 11.000 jiwa lebih, saudara. Namun untuk aktivitas warga, kalau kita lihat di pusat ibu kota Bener Meriah sudah mulai berangsur pulih. Namun untuk kondisi logistik mereka juga masih terbatas. Bantuan-bantuan memang sudah banyak yang masuk ke sini, namun proses penyaluran juga bisa dikatakan sedikit terhambat karena kondisi akses yang harus dilalui, yaitu jembatan rusak, jalan putus, dan bangunan-bangunan yang roboh yang menimpa jalan. Ya Syahril, kalau kita melihat kondisi yang berada di belakang Anda, tadi Anda sudah menjelaskan detail terkait dengan akses jalan di sana, apa yang terputus dan juga ini memotong transportasi, akses transportasi untuk yang mau melintas di Bener Meriah Aceh. Tapi bagaimana sampai saat ini saya tidak melihat adanya eskavator ataupun alat berat dari pemerintah maupun dari aparat untuk memperbaiki akses tersebut. Atau bagaimana sebenarnya? Apakah memang sebenarnya sudah diperbaiki dalam proses perbaikan atau bagaimana dari laporan Anda? Ya, benar. Kemarin kami sempat berbincang dengan salah satu warga yang bangunan rumahnya tertimpa kayu gelondongan di belakang saya. Menurut mereka saat ini memang belum adanya alat-alat berat yang diturunkan oleh pemerintah untuk membersihkan area sungai maupun kayu-kayu besar yang menimpa bangunan-bangunan di daerah sini. Namun menurut beliau setelah dikonfirmasi ke BPBD mengatakan saat ini memang proses terus berjalan karena banyaknya titik lokasi yang longsor, kayu-kayu besar yang bertumpukan di badan jalan, serta bangunan yang roboh. Mereka harus menunggu antrian untuk diperbaiki karena kembali lagi akses yang sangat sulit untuk masuknya alat-alat berat baik dari Kabupaten Biren serta Aceh Tengah yang membuat proses ini bisa dikatakan lambat. Sehingga warga juga mengambil inisiatif sendiri untuk membersihkan yang sanggup dibersihkan. Namun bisa kita lihat memang aliran sungai ini sangat banyak membawa kayu-kayu gelondongan besar yang menimpa bangunan sehingga warga pun kewalahan dan tidak mampu membersihkan kayu-kayu yang menimpa bangunan maupun rumah mereka. Oke, terima kasih Syahril dan juga Dodi dari Bener Meriah Aceh atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, bantuan untuk korban banjir Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, terus mengalir. BNPB akan memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar hingga tidak ada penumpukan. Bantuan untuk korban banjir Aceh berada di Lanut Sultan Iskandar Muda sebelum didistribusikan ke daerah terdampak. BNPB bilang antusiasme masyarakat hingga swasta dan organisasi kemanusiaan sangatlah tinggi untuk memberikan bantuan ke korban bencana. Usai hanyut terseret banjir, saudara, jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan kembali dibangun. Saat ini tim gabungan TNI Polri dan pihak terkait sedang melaksanakan upaya pemasangan kembali jembatan akses yang terbuat dari kayu menghubungkan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Jembatan darurat memanfaatkan kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di sekitar sungai. Jembatan darurat kembali dibangun dengan menggunakan 2 alat berat.
Saudara, dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera tidak hanya meluluh lantakan permukiman warga, tapi juga sarana pendidikan. Akibatnya proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan di sejumlah daerah. Banjir dan longsor di Aceh ikut meluluh lantakan fasilitas pendidikan. Bangunan sekolah hancur, diantaranya SMP Negeri 3 dan SD Negeri 2 di Gampong Gedumbak, Langkahan, Aceh Utara. Sejumlah ruang kelas SMP Negeri 3 hancur dan dipenuhi lumpur tebal. Sementara di SD Negeri 2, kerusakan diperparah dengan mobil yang ikut terhempas di antara reruntuhan bangunan sekolah. Belum lagi peralatan belajar mengajar yang ikut tersapu banjir dan lumpur. Sementara itu, sulitnya akses menuju sekolah dialami siswa-siswi Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jalan berlumpur tanpa adanya transportasi umum jadi kendala. Namun di tengah bencana, para siswa tetap bersemangat menimba ilmu. Sejak pukul 6 pagi, mereka sudah tampak bersiap di pinggir jalan. Mereka menumpang mobil milik Brimob yang bertugas berjaga di pengungsian. Para siswa diantar hingga ke sekolah masing-masing. Di Agam, Sumatera Barat, proses belajar mengajar masih terkendala putusnya akses jalan. Pihak sekolah memberi dispensasi siswa bisa mengikuti ujian susulan atau ujian dari rumah. Kenapa kendalanya, Bu? Itu terisolasi karena jalan sungai kan, terputus, jembatan terputus gitu. Oh, itu solusinya seperti apa dari sekolah, Bu? Rencananya itu nanti kalau cuacanya bagus itu akan diantar. Kalau seandainya nanti tidak bisa diantar, itu nanti bisa melalui orang tua. Kalau seandainya orang tuanya nanti ada pergi nyebut bantuan atau apa nanti. Di situasi sulit akibat bencana, pemulihan sektor pendidikan jadi satu hal yang tak bisa diabaikan. Pemulihan infrastruktur sekolah serta sarana pendukung lainnya harus segera dilakukan agar proses belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kami akan kembali dengan bencana di Sumatera. Informasinya sesaat lagi, tetap di Breaking News Kompas TV. Pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali kalau daerah tidak mampu ya. Pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles. Nggak ada, putus total. Ini bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian, Mas. Durian, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun.
Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Pakaian baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hancur semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Malah abang jadi kami. Gak merepet kita nih, gak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Banjir dan longsor, anak-anak yang mengungsi di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap bersekolah. Mereka diantar personel BRIMOB yang bertugas di pengungsian. Di tengah sulitnya kondisi pasca banjir dan longsor di Batang Toru, Tapanuli Selatan, anak-anak usia sekolah di wilayah terdampak tetap bersemangat mengikuti proses belajar mengajar. Meski tidak ideal, para siswa ini tak menyerah. Sejak pukul 6 pagi mereka sudah tampak bersiap di pinggir jalan. Mereka kemudian menumpang mobil milik BRIMOB yang bertugas berjaga di pengungsian. Para siswa ini diantar hingga ke sekolah masing-masing. Terima kasih pada Pak Polisi BRIMOB yang telah mengantar kami sampai ke sekolahan. Kami itu merasa sedih karena kena bencana yang sangat parah. Tapi akhirnya karena ada bantuan dari Pak Polisi bisa tetap sekolah ya? Bisa, Pak. Di tengah prahara akibat banjir yang melanda Batang Toru, Tapanuli Selatan, pendidikan jadi satu hal yang tidak ingin mereka tinggalkan. Para siswa tetap bersemangat ke sekolah, apalagi di antara mereka masih dalam minggu ujian. Jona Hamonangan, Kompas TV, Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Hairul Bazar. Hairul, selamat pagi. Ada info bahwa saat ini jembatan akses darurat yang dibangun kemarin itu terputus karena disapu oleh sungai hujan deras kemarin. Bagaimana kondisinya? Karena jembatan ini kan diketahui sangat-sangat penting untuk bisa mengantarkan bantuan kepada masyarakat. Ya, Mario. Kemarin wilayah di sini diberi dan keras. Jadi jembatan darurat yang tempat dibangun kemarin ini di bawah kembali kedua batang kai itu melintang antara sungai Garoga untuk menghubungkan antara wilayah Batam dan Tapanuli. Diharapkan nanti itu bisa melintasi jembatan sebaliknya warga yang dari bisa masuk ke wilayah misalkan menggunakan jembatan kayu darurat ini. Mario. Ya, selain itu Khairul, tadi saya lihat sudah ada anak-anak mulai berjibaku bersekolah, mendapatkan kembali kegiatan belajar mengajar. Kalau sampai saat ini, selain kegiatan sekolah, dari masyarakat yang terkena dampak menjadi korban, apakah sudah mendapatkan bantuan secara optimal dan maksimal atau sampai saat ini masih terkendala juga? Ya, benar Mario. Di wilayah ini ada dua desa yang parah, ini desa Kabupaten dan Garoga. Jadi warga
saat ini masih tinggal tungguan. Ketika sore hari nanti mereka kembali ke rumah mereka membersihkan sisa untuk di rumah mereka. Sementara untuk setelah saya sempat melihat proses ujian yang dilakukan dinas pendidikan setempat, mereka memang diperkenankan untuk ikut ujian atau itu menggunakan pakaian seadanya, artinya menggunakan pakaian bebas tanpa sepatu misalnya. Terus pihak bisa menyiapkan alat tulis untuk mereka bisa mengikuti ujian, karena alat-alat sekolah mereka terbawa harus banjir bandang. Memang ada beberapa sekolah di wilayah terdampak ini yang hanyut dan rusak cukup parah. Sementara bantuan itu memang cukup sudah terdampak, seperti air bersih, makanan itu terdatangan. Sementara yang jadi masalah ini adalah akses penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah ini, karena hingga saat ini masih menggunakan balok-balok kayu yang cukup besar. Oke, terima kasih Khairul Bazar dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, sepekan terakhir stok gas LPG baik 3 kg maupun 12 kg kosong di pangkalan di Banda Aceh. Jika pun ada antreannya panjang dan stoknya terbatas. Akibatnya pedagang warung makan merugi bahkan terpaksa tutup. Sudah sepekan sejumlah pedagang di kota Banda Aceh mengeluhkan ketiadaan stok gas LPG. Selain mengganggu kebutuhan rumah tangga, pedagang makanan merugi karena tidak bisa berjualan. Bahkan ada yang sudah menutup warung nasi sejak 5 hari lalu. Sekalinya tersedia, antreannya sangatlah panjang. Bahkan banyak yang tidak kebagian karena stoknya masih terbatas. Selain pedagang makanan, sejumlah warung kopi di Banda Aceh juga terpaksa tutup karena ketiadaan gas. Ngaruh Kak, rame-rame kayak kawan-kawan kami jualan, rame yang libur jualan. Kayak ini nasi juga nggak jualan dah 1 minggu. Kalau tadi sempat antri Pak? Ada antri di tempat kampung yang itu pakai KTP kan, cuma nggak dapat juga Kak, rame kali antriannya. Sudah berapa lama Bang nggak ada gas? Sudah 1 minggu lebih. Selama mati lampu pertama itu udah mulai darurat juga. Masih dari Aceh, saudara, banjir bandang disertai gelombang pasang air laut membuat 120 hektar sawah warga di Desa Sawang dan Blang Nibong, Kecamatan Samudra, Aceh Utara hingga kini masih terendam air laut. Ribuan petani kehilangan mata pencarian karena tak bisa menggarap sawahnya. Banjir bandang disertai dengan gelombang pasang air laut membawa dampak kerusakan besar di Aceh Utara. Bahkan beberapa desa nyaris berubah menjadi muara sungai akibat tergerus abrasi dan hantaman arus banjir. Di Desa Sawang dan Blang Nibong, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, bencana yang terjadi 2 pekan lalu membuka 3 titik muara sungai baru. Bahkan sekitar 20 hektar lahan perkebunan warga hilang. Selain itu, persawahan yang diperkirakan seluas 120 hektar di 2 desa tersebut juga telah terendam air laut. Sehingga saat ini, saudara, mayoritas warga kehilangan mata pencaharian. Ini kami masih was-was sebab saat pasang 30 itu mungkin ada ombak, kemungkinan ini janganlah kita doakan kan, kemungkinan mungkin dia akan sampai ke pemukiman warga. Aktivitas sejumlah pedagang di kota Banda Aceh terganggu akibat pemadaman listrik bergilir. Akibatnya pendapatan pedagang turun drastis dan menghambat geliat perekonomian ibu kota provinsi Aceh.
Pada malam hari, namun pada siang hari pun Banda Aceh kembali terjadi pemadaman listrik. Padahal Banda Aceh sendiri sebagai ibu kota provinsi tidak termasuk salah satu daerah yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini tentu mengganggu sebagian besar aktivitas warga, baik itu pada pelaku usaha maupun para pedagang, sehingga para toko tutup secara terpaksa. Sebentar lagi kita akan langsung berbincang bersama dengan salah seorang pedagang yang ada di Banda Aceh. Pemadaman listrik bergilir akibat bencana yang sudah diberlakukan PLN Aceh sejak 2 pekan lalu berdampak pada sejumlah aktivitas pedagang maupun pengusaha yang ada di kota Banda Aceh. Listrik mati juga membuat akses jaringan telekomunikasi terhambat, apalagi banyak pedagang yang berjualan daring sehingga pesanan maupun omset penjualan menjadi turun. Dengan siapa? Fajri. Oke, Bang. Ini keadaannya mati lampu ya? Iya, mati lampu. Mati lampunya udah berapa lama? Bergiliran. Bergiliran. Kadang hidup pagi sampai maghrib hidup lagi. Kadang bisa sampai malam nggak hidup. Besok paginya baru hidup lagi. Terus kalau misalnya untuk pengunjung sendiri itu ada berkurang nggak selama dari pemadaman listrik ini? Berkurang. Berkurang. Berkurangnya gimana Bang? Kadang kalau nggak hidup lampu kita nggak buka. Oh berarti sempat tutup juga gara-gara mati malam ini? Kurang ya. Kadang kayak gini lah. Kok suasana pagi siang hari. Berarti dengan matinya listrik juga termasuk sekalian dengan sinyal juga terganggu? Karena kan kalau hidup listrik bisa ini wifi. Oh, berarti penjualan di sini ada yang online juga Bang? Ada online WA. Oh. Kan orang bisa kirim-kirim pesan itu. Operasional apotik dan klinik juga terkendala. Praktek dokter tidak bisa dibuka sebab alat kesehatan membutuhkan listrik agar bisa beroperasi. Jikapun memakai genset, hanya mampu bertahan selama beberapa jam. Udah berapa lama matinya Kak? Tapi dari semalam matinya. Dari semalam. Ini apa selalu mati atau udah berapa hari matinya? Kalau di sini saya lihat kan, misalkan udah 3 hari nih mati, 3 harinya hidup gitu. Kalau di daerah Wampas saya 3 hari mati, 3 hari hidup gitu. Oh berarti per 3 hari sekali matinya ya. Oh terus itu ada berpengaruh nggak Kak dengan penjualan yang di situ? Pengaruh banget malahan. Kira-kira gimana pengaruhnya? Menurun Kak penjualan. Apalagi kalau misalkan di sore kan. Itu kan nggak ada lampu, kebetulan genset ini pun lagi rusak, cuma ada lampu emergensi, kan di sama pasien apa nggak buka nih apotek nih karena nggak ada lampu kan. Oh iya. Selama pemadaman listrik, pendapatan usaha berkurang 50% dari hari biasanya. Warga berharap wilayah Aceh sepenuhnya segera pulih dari bencana agar listrik terus menyala. Saudara, pemadaman listrik yang terjadi di Banda Aceh sangatlah berpengaruh pada geliat ekonomi yang ada di Banda Aceh. Hal ini berpengaruh pada penurunan omzet maupun pendapatan para pedagang. Dan juga mereka berharap agar pemulihan listrik segera teratasi. Oke, Fatih Emerson, Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Tetap di Kompas TV. Tulang saya punya tulang juga roboh, kemudian rumah saya. Nanti malah abang jadi kami nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan 4 hari. Sedih juga lah bang. Air lumpur inilah yang kami minum.
Santari, sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan saudara dapat ini juga jalaki. Kita masih fokus di sini. Masih banyak. Kami menunggu itulah Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak, kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak ini mulai batuk-batuk kami Pak. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Reabella. Saudara, mobil yang membawa makan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kalibaru 01. Nggak ada, putus total. Air bersih juga. Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini. Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Lihat, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada Pak, udah hancur semua. Kami butuh tenda Pak, kami butuh bantuannya. Gak ada wifi, gak ada baterai, kami keseberang jalan kaki Kak. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya
Abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Hanya air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting santari, sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Hanya Bapak. Adong berbeda saudara, dan sudah dapat ini juga jalaki. Masih fokus di sini. Masih banyak. Pemukiman lagi. Kami menunggu itulah Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kiri Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya, menangani kebencanaan. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Nggak ada, putus total. Air bersih juga. Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini. Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian, Mas. Lihat, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Pakaian baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hancur semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya.
Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Nanti malah abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sanari sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis, Bapak. Adong beda saudara tan sudah apa ini masih kerja lagi. Masih fokus di sini. Masih banyak. Pemukiman lagi. Kami menunggu itulah Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kiri Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Nggak ada, putus total. Air bersih juga. Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini. Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Lihat, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun.
Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hancur semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Malah abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting santari, sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Sekali pun tidak ada lagi, Bapak. Hari Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat 5 juta jalaki. Masih fokus di sini. Rumah semuanya. Pemukiman lagi. Kami menunggu itulah, Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kiri, Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Mereka yang hingga hari ke-15 ini hanya tidur beralaskan tikar. Kondisi ini membuat mereka rentan terserang penyakit, saudara, terutama untuk para lansia dan juga anak-anak. Nagari Salareh Aya merupakan satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir bandang. Selain meluluh lantakan kawasan pemukiman, hingga saat ini tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi
125 korban meninggal dunia, sementara 42 lainnya masih dalam proses pencarian. Untuk mengetahui kondisi terkini di Agam, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes. Rio, bagaimana kondisi terkini di sana, terutama para pengungsi, Rio? Karena dan juga saudara, memang sampai yang sudah disampaikan tadi, ini di salah satu posko pengungsian di Desa Kayu Pasa itu masih ada 165. Tampaknya kami ada sedikit gangguan dengan Rio Yohanes. Saya akan kembali menyapa. Rio, Anda bisa mendengar suara saya, Rio? Oke, Rio. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana, terutama untuk para pengungsi, Rio? Ya, untuk para pengungsi sendiri sampai saat ini di daerah Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, itu di daerah di SD 05 Kayu Pasa dari Salera Aceh, itu masih ada 165 orang warga yang masih mengungsi di daerah di SD tersebut. Dan untuk saat ini memang dari hasil pantauan saya dan beberapa wawancara saya dengan warga itu menyatakan bahwasannya untuk kebutuhan pokok, mandi, untuk kebutuhan makan dan juga pakaian itu mereka sudah lebih dari cukup karena banyak sekali bantuan sembako dan juga kebutuhan pakaian yang datang dalam beberapa hari ke belakang. Namun untuk saat ini memang mereka masih sangat-sangat membutuhkan itu adalah perlengkapan tidur dan juga pasokannya air bersih yang cukup karena sampai saat ini di daerah pengungsian di posko pengungsian itu air bersih belum mencukupi dan juga untuk tidur ini sudah hampir 15 hari mereka berada di pengungsian, masih ada dari masyarakat yang mengungsi itu hingga saat ini masih tidur beralaskan tikar dan untuk itu memang mereka berharap dapat bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini, yaitu adalah bantuan untuk perlengkapan tidur seperti selimut, bantal, dan kasur yang layak. Demikian, Bella. Rio, apakah memang belum adanya barang-barang seperti perlengkapan tidur tadi memang karena ada kendala penyaluran bantuan di sana di hari ke-15 ini, atau memang seperti apa, Rio? Ya, berdasarkan dari informasi yang saya dapat dari Sekretaris Nagari, memang bantuan yang masuk saat ini memang lebih fokus kepada bantuan makanan dan juga pakaian layak pakai. Nah, untuk kebutuhan selimut sendiri dan juga kebutuhan untuk tempat tidur yang layak ini masih kurang karena banyaknya jumlah pengungsi yang karena kita bisa ketahui bahwasannya yang mengungsi itu tidak seluruh korban karena banyak di antara korban yang itu lebih mengungsi ke rumah sanak familinya sendiri. Nah, untuk yang di pengungsian yang di SD 05 Kayu Pasa sampai saat ini memang mereka masih kekurangan untuk kebutuhan perlengkapan tidur yang layak bagi para pengungsi ini. Demikian, Bella. Rio, lalu hingga hari ke-15 update korban meninggal dunia di sana seperti apa, Rio? Ya, untuk pencarian korban sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu TNI, Polri, dan juga Basarnas. Fokus pencarian lebih kepada titik di Salare Aye bawah ini, lebih kurang berjarak 300 meter dari titik posko yang tempat saya melaporkan ini. Dan kemarin itu tim SAR gabungan dengan dibantu dengan alat berat kembali berhasil menemukan 2 orang korban meninggal dunia, 1 laki-laki dewasa dan 1 remaja perempuan, anak-anak perempuan. Dan kedua jenazah ini sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Lubuk Basung untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya 2 orang korban ini, sampai saat ini dari proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan itu total korban meninggal dunia sudah mencapai 127 orang. Nah, data ini berbeda dengan data dari pihak kepolisian karena memang sebelum masuknya tim SAR untuk melakukan pencarian itu sudah ada puluhan korban yang dievakuasi secara mandiri oleh warga dan sudah dikuburkan secara massal. Jadi kalau total korban yang meninggal dunia di sini berdasarkan posko kepolisian ini ada lebih kurang 157 orang yang meninggal dunia. Dan sampai saat ini masih 42 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Demikian, Bella. Rio, lalu hari ke-15 bagaimana juga dengan rencana rehabilitasi lingkungan seperti itu ya di sana? Apakah memang sudah dilaksanakan? Apakah ada kendala? Seperti apa, Rio? Ya, untuk kedepannya berdasarkan informasi wawancara saya dengan Sekda, ini proses
masa tanggap darurat sudah diperpanjang sampai tanggal 22 Desember ini. Dan dalam masa perpanjangan ini, fokusnya adalah untuk melakukan maksimalitas proses pembersihan kawasan terdampak, pencarian korban yang masih hilang, dan juga untuk menentukan titik-titik tempat dibangunnya nanti hunian sementara bagi korban-korban yang terdampak ini. Demikian, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dari Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, harap berhati-hati dan selalu menjaga kondisi. Terima kasih. Breaking News Kompas TV kami tutup, saudara. Saya Tili Reabella pamit, sampai jumpa. Mau jadi komika profesional? Nggak ada, putus total. Air bersih juga. Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini. Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Lihat, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Pakaian baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hancur semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Nanti malah abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang.